Ternyata setelah kita timbang, di ayam 33 minggu itu beratnya di bawah standar. Kalau dari standar SMI Indonesia, itu ada beberapa fase. 0 sampai 5 minggu itu dikatakan, kenapa para ahli itu menyatakan bahwa harus dilebihkan. Karena di fase ini, itu ayam dipaksa untuk bekerja lebih keras. Di samping dia rangkanya tadi, pertumbuhan rangka sudah, pertumbuhan organ reproduksi sudah. Subscribe to my channel. Tes. Gak bisa jalan-jalan aku jadi. Kelihatan nggak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu. Ada wajah-wajah baru dan wajah-wajah lama. Jadi sekalian saya perkenalkan kembali ya, Bapak Ibu. Nama saya Umar Hadi. Jadi posisi saya di Cargill adalah Technical Service Specialist, disingkat TSS. Kalau plesetan bilang tukang ambil sampel ya Bang ya, sampel pakan gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyediakan waktunya. Jadi kita di sini itu bukan mengajari ya Bapak Ibu ya, jadi kita sekedar sharing, mengingatkan, dan mungkin akan ya sedikit berbagi pengetahuan ya tentang permasalahan kita yang mungkin kita hadapi sekarang. Kita nanti nggak usah terlalu formal, bukan Bang Emil ya, jadi jangan terlalu formal, santai aja. Kalau memang ada yang kurang jelas dipertanyakan, nanti bisa langsung disampaikan. Mungkin itu aja. Jadi saya nggak makan orang, Bapak Ibu. Jadi saya walaupun orang Medan tapi nggak makan orang. Jadi santai aja, sambil enjoy aja. Diskusinya serius tapi santai gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Kali ini topik bahasan kita adalah kita bahas masalah pulet. Kemarin saya dimintai judulnya, keren judulnya sebenarnya. Pulet optimal, layar maksimal. Ada tambahan sebenarnya dari Bang Bobi, belilah di optimal gitu. Itu yang kayaknya kurang-kurang pas gitu. Agak susah dipaksakan kalau itu. Baik. Mengenai pulet, nah sebenarnya di awal-awal saya ke Payakumbuh nih, kita cerita dari flashback lah. Saya hampir 2 tahun di Payakumbuh. Jadi kadang-kadang masalah di kandang itu kadang-kadang seperti ini. Pak, ayam saya telat bertelur gitu kan. Baru 20 minggu mulai bertelur gitu Pak. Atau puncaknya kok nggak dapet ya, baru udah 27 minggu atau 28 minggu kok masih 80% atau 82%. Padahal kalau dibandingkan standarnya, misalnya kalau kita di sini kan pakai Isabron ya Bapak Ibu ya. Itu kan harusnya 25 minggu itu sudah 95% harusnya. Kita cerita seharusnya nih gitu kan. Nah, tapi kan beberapa permasalahan yang sering muncul adalah yang seperti saya katakan di awal. Nah, setelah dicek kadang-kadang berat badan ayamnya masih belum mencapai standar. Ini salah satu contoh. Ayam 25 minggu beratnya masih banyak di bawah 17. Bahkan ada yang 15 sekian, 16. Padahal kalau kita lihat standar, harusnya di atas 1.700 gram. Harusnya. Artinya ada sesuatu yang miss di situ. Ada yang hilang. Masalahnya di mana? Banyak masalahnya ternyata. Kadang ayam itu sakit. Jadi setelah sakit kan otomatis bisa jadi pertambahan bobot badannya stagnan atau bahkan turun ya. Itu yang mempengaruhi dia kenapa berlambat bertelur. Yang kedua adalah kalau saya lihat ada masalah lighting, pencahayaan. Mungkin sepele tapi kelihatannya lebih penting. Nanti kita akan bahas di sini. Yang ketiga masalah nutrisi.
Di sini kalau saya lihat beberapa farm itu umur 12 minggu malahan. 12-13 minggu itu sudah pakai pakan layer, pakan indukan. Cukup excited sebenarnya. Tapi rata-rata kalau saya lihat umur 15-16 minggu sudah pakai pakan indukan. Nah ini kelihatannya tidak signifikan, tapi pengaruhnya lumayan. Nanti kita akan bahas, ada slide-nya di belakang. Oke. Ini ayo, next. Baik. Apa target budidaya ayam petelur kita? Yang jelas, ini yang kita mau semua ya. Puncak produksi tinggi dan panjang, produksi stabil, umur produksi panjang, tidak cepat akhir. Tadi cerita sama Pak Haji, 120 minggu masih 70%, luar biasa sebenarnya. Ayam Pak Haji itu. Telur berkualitas, artinya bobot atau kerabang telur itu bagus ya, warna cangkang telurnya glowing. Itu harga telurnya lebih mahal ya, Bang Taufik ya, lebih mahal ya. Kemudian ayam sehat. Nah, pertanyaannya tentu kita start dengan pulet yang berkualitas. Nah, inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian manajemen budidaya yang baik. Next. Ini kelihatan ya Bapak Ibu? Mbak Reka kelihatan nggak? Ini contoh hubungan antara berat badan kemudian dengan uniformity-nya. Jadi usia 16 minggu kalau dibaca agak susah memang, cuman kira-kira kesimpulannya seperti ini ya. Jadi kalau dia 22 minggu old itu uniformity di atas 85%. Nah, itu kemungkinan puncaknya di atas 90-an% itu kemungkinan besar tercapai seperti itu. Jadi kalau melihat berat badan 5 minggu, kemudian ini kan kita monitoring setiap minggu sebenarnya. Cuma di data ini dia ada 5 minggu, 10 minggu, dan 16 minggu. Jadi sebenarnya kalau mau melihat pulet yang berkualitas, sebenarnya dari awalnya Bapak Ibu. Jadi dari usia 1 hari sampai 5 minggu. Tapi kebetulan yang kita bahas ini yang pulet ya. Pulet itu rata-rata antara 12 sampai 16 minggu. Itu yang namanya pulet. Kalau dari standar SNI Indonesia, itu ada beberapa fase. 0 sampai 5 minggu itu dikatakan starter, pre-starter dan starter ya kan. Kemudian dari 5 sampai 10 minggu itu dikatakan grower. Nah, kemudian dari 12 sampai 16 minggu itu namanya pulet. 16 sampai 18 ada namanya ternyata yang kita selama ini mungkin sering abaikan. Itu namanya prelay. Dan sebenarnya disarankan kita membuat pakannya jenisnya berbeda. Jadi antara 2 minggu ini sebenarnya kita butuh pakan yang berbeda seperti Bapak Ibu. Cuman jujur pabrikan juga nggak pernah buat karena waktunya cuma 2 minggu gitu kan. Itu mempengaruhi fase antara dia mulai bertelur sampai akan bertelur. Kalau kita pasang standar sebenarnya mulai dari umur 16 minggu dengan beras standar misalnya, dia mulai pakai pakan layer itu sampai minimal 2%. Itu baru diganti. Jadi kalau kita lihat standar nasional Indonesia seperti itu. Kemudian dari 18 minggu sampai 35 minggu, itu ada satu fase lagi namanya. Nanti kita akan lihat. Next. Oke, ini satu permasalahan kalau pulet kecil sering bermasalah di fase produksi. Apa efeknya? Jadi dari beberapa saduran yang saya ambil, kemudian dari beberapa case di lapangan, ada 3, Bang. Jadi yang pertama itu tidak memiliki cadangan nutrisi yang cukup di fase pre-peak dan peak. Pernah dengar ini nggak kasus ayamnya sehat, nggak ada masalah, produksinya bagus, jadi dari umur 23 itu udah bagus sebenarnya. 25 minggu bahkan bisa sampai 92-93%. Tapi memasuki usia 30-an minggu ngedrop. Produksi turun. Tanpa sakit loh kita bilang.
tanpa sakit, ayam itu nggak ada masalah. Saya pernah nemu kasus satu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata setelah kita timbang di ayam 33 minggu itu beratnya di bawah standar, Bapak Ibu. Jadi ibarat mendaki ke puncak gunung, sampai ke tengah puncak dapat, tapi begitu masuk ke puncak gunung, energi yang dibutuhkan sudah nggak ada lagi. Jadi ayam itu sebenarnya kalau dia nutrisinya kurang, dia akan ambil dari mana? Dari tubuh dia sendiri. Dari lemak, energi, protein, terutama kalsium sama fosfor. Dan itu bisa membuat ayam itu bisa lama-kelamaan bisa lumpuh. Kalau kecukupan nutrisinya nggak tercapai. Itu salah satu contoh kasusnya. Yang kedua, kapasitas makan kurang maksimal, nutrien intake saat peak produksi tidak cukup. Nah, ini hubungannya ke sana. Jadi dari berat badan nggak cukup, nutrisinya nggak cukup, lama-kelamaan akan ngedrop juga. Makanya kemarin ada satu contoh kasus di kandang, 25 minggu itu masih banyak ayam di bawah 1,6. Puncaknya itu dapat 95%. Peternaknya sedikit agak bangga lah gitu kan, bukan sombong tapi bangga gitu. Saya dapat nih Bang, 25 minggu 95%. Kira-kira ada yang kurang nggak? Oke, kita ke kandang, ayam tuh sehat Bapak Ibu. Sehat, jenggernya seger, merah darah gitu kan, pencernaannya bagus. Tapi rata-rata kita timbang kemarin masih banyak ayam di bawah 1,6. Saya yang takut. Karena kan feed intake-nya nggak sampai 120 gram waktu itu. Settingan protein di sekitar 16,5, energi di 2.800 energinya. Jadi kalau feed intake-nya 122, 123 gram, cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi saat itu ayam makan cuma 118 gram. Itu yang kita takutkan. Akhirnya apa? Setelah kita diskusi, kita tambah. Kita tambah sampai dia umur 28-29 minggu, beratnya harapan kita bisa mengejar. Kemarin ditimbang terakhir 1,8 lebih. Sampai sekarang usia 50 minggu masih di atas 90%. Itu salah satu contoh kasus. Yang ketiga adalah ayam kecil, telur kecil, keuntungan kecil. Kalau di Jawa untung ya Bu, kalau kayak gini ya. Makannya sedikit, ayamnya kecil, nggak makan banyak, telurnya kan bisa dijual kiloan ya. Tapi kalau kita di sini kan nggak cocok ya. Karena kan hitungannya per butir ya, Bu Evi ya. Per butir, harga remban atau bujang kan beda gitu kan. Nah itu yang jadi masalah. Yang kita takutkan ayam kecil, sel telur yang dikeluarkan itu besar. Efeknya apa? Prolapsus. Ayam kalau sudah seperti itu, kalaupun selamat masih hidup, susah untuk bertelur lagi. Karena organ reproduksinya sudah keluar, sudah ada infeksi di situ. Kemungkinan besarnya kalau prolapsus itu lama-kelamaan infeksi nggak ditangani dengan cepat akan mati. Artinya badan tidak terlalu besar tapi sudah mengeluarkan telur. Apa namanya Bu? Pernikahan dini ya Bu? Oke, ini kalau pulet kecil sering bermasalah di fase produksi. Next. Nah, ini terkait dengan masalah uniformity, itu keseragaman. Jadi kalau dibiarkan, yang besar akan semakin besar, yang kecil akan terhimpit. Saya badan besar nih misalnya kan, dengan siapa ya? Pak Al misalnya kan, ya kalau di makannya nggak ditakar satu porsi, digabungkan misalnya. Saya yang banyak makan, Pak Al makin kecil. Jadi kondisinya ibaratnya seperti itu. Nah, pasti ayam kecil itu apa penyebabnya yang diakibatkan? Akan terlambat produksi. Jadi seiring berkembangnya frame ini kan kalau saya bilang rangka, jadi tulangnya ayam. Jadi sampai umur 12 minggu, itu terakhir untuk pengembangan ayam, rangka ayam. Kemudian dari umur 12 sampai 16 minggu, inilah di saat pertumbuhan atau perkembangan organ reproduksi.
Jadi kalau sampai dia umur 12 minggu rangkanya belum terbentuk, ya dia akan makin mundur, Bapak Ibu. Ketinggalan terus. Jadi bisa-bisa dia numpang makan, numpang tidur, telat 3 sampai 4 minggu. Itu rugi kita. Walaupun dia akan tetap bertelur, tapi akan panjang. Di akhir biasa 90 minggu, tapi jadi lebih panjang gitu. Jadi makanya pilihannya dua, tetap seperti itu, tapi akhirnya panjang. Atau lebih tepat bertelurnya, dan akhirnya mudah-mudahan mengikuti yang seperti tadi gitu. Kalau dijaga dengan manajemen yang baik, artinya nutrisinya terpenuhi, kesehatannya terjamin misalnya. Jadi seperti itu. Oke, ayam yang terlalu besar lama bertelur. Kita beda dengan ayam potong atau pejantan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan terlalu bangga kita misalnya kalau pulet kita itu lebih besar. Ayam umur 12 minggu berarti udah 1,3. Kita khawatir gitu malahan, ini ayam isinya apa? Sementara umur 12 minggu paling sekitar 1,1 gitu kan, atau 1,1 lebih, tapi udah berat 1,3. Jangan-jangan lemaknya aja yang banyak gitu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah persentase hende, produksi telurnya itu tersendat dan kurang lama. Ini salah satu faktor yang masalah uniformity kurang baik. Kalau misalnya seperti ini Bapak Ibu, kalau sudah terlanjur misalnya, jadi dari umur 5 minggu sudah kelihatan besar kecilnya, terus pas pindah ke kandang petelur, itu otomatis kan jelas tertinggal ya. Nah kira-kira biasanya apa yang dilakukan kalau Bapak Ibu? Ada yang bisa audiens nggak? Atau dipindah aja tanpa perlakuan? Kalau Ibu? Ini ada hadiahnya loh Bu, kalau bertanya jawab gitu. Kalau umur 12 minggu ada tindak pada lantai. Yang bisa-bisakan gitu. Yang tinggal itu diulang lagi pakai makanan pelet lagi gitu. Itu perlakuan di kandang saya gitu. Ya. Udah. Oke. Ya, bisa 80-90% benar sebenarnya Bu. Jadi idealnya saya kemarin nemu kasus yang di Sungai Kamuyang, jadi itu lebih parah. Jadi dari umur 35 hari itu sudah kelihatan. Jadi bukan menyalahkan anak kandang, tapi pengawasan yang kurang ketat ya. Jadi sampai kemarin pas saat vaksin NDIB, cuman kebetulan aplikasikan ditetes. Jadi itu kesempatan untuk menggrading. Jadi dari 3.000 ekor kemarin gradingnya itu sampai 6 tingkat, Bapak Ibu. 6 tingkat. Jadi yang kecil sekali, kecil menengah ke besar sampai besar di ujung gitu kan. Jadi sampai perlakuannya seperti itu. Nah, dari yang menengah ke bawah ini tetap dikasih pakan prestator. Saya nggak anjurkan pakai pakan ayam potong, pakan ayam broiler. Kenapa? Beda tujuan. Kalau ayam potong memang kelihatannya cepat lebih besar, tapi kandungan koksidiostat terutama satu lagi ada namanya EGP, cuman EGP-nya itu berlebih kalau untuk ayam layer. Nah, apa efeknya? Jadi pertumbuhan yang disetting di ayam potong tadi hanya memperbanyak energi lebih besar, terutama untuk lemaknya. Jadi yang tumbuh apa? Bukan rangka. Ya kayak tadi kan saya bilang sampai umur 12 minggu ini yang kita butuhkan rangkanya berkembang. Jadi kalau pakai ayam potong, lemaknya yang nambah. Itu ya. Jadi bisa
dari umur 10 sampai 12, kalau memang yang tertinggal memang sebaiknya dipisahkan dan itu dikasih pakan ayam pre-starter lagi. Layer tapi ya, jangan ayam potong. Kemudian otomatis sudah tertinggal itu, Bu. Otomatis itu kan udah pasti tertinggal kan dari berat badan, dari dewasa kelamin, seksual maturity-nya, dari panjang sengnya. Seng itu tungkai ayam, lutut ayam sampai telapak tangannya. Itu pasti ketertinggalannya lumayan gitu. Dan itu terus dilakukan perlakuan sendiri. Kalau bisa dipisahkan satu baris gitu. Mudah-mudahan bisa ngejar. Nah, nanti dibuat umur 12 sampai 16 minggu bisa di treatment yang lain untuk mengejar pertumbuhan organ reproduksi. Karena kan pertumbuhan organ reproduksi itu berkembang dari umur 12 sampai 16 minggu. Di sini kalau bisa kita jangan sampai ketinggalan. Iya, Bapak Ibu ya. Mantap, Bu Epi. Next. Baik. Kita bicara rangka ya. Jadi ini ada beberapa standar. Jadi kalau saya bilang tadi umur sampai 12 minggu itu pertumbuhan rangka yang kita kejar. Jadi kalau kita contohnya itu panjang seng, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi tungkai, jadi lututnya ayam sampai ke tapak tangan ayam, itu namanya seng. Bukan seng atap enggak ya. Seng namanya. SHANK, seng namanya. Kemudian kita lihat ada standarnya. Jadi panjang seng 12 minggu itu sekitar minimal 9,2 cm. Minimal 9,2 cm. Ini ayam Isa Brown kebetulan. Kalau dibandingkan dengan Lohman, dengan Highland, tidak jauh berbeda. Rata-rata sekitar 9 cm lebih. Dan target kita sampai umur 18 minggu, saat ayam itu siap bertelur, itu minimal 10,4 sampai 10,5 cm. Kalau nggak ada jangkar kayak gitu, bisa pakai meteran juga. Beli murah lah, paling 15.000, 20.000. Nanti kadang-kadang iseng diukur aja, Bapak Ibu. Sudah standar belum? Karena ini yang menentukan dia di fase produksinya. Ini yang pertama indikasinya adalah seng dulu. Seng, ini yang pertama seng. Oke. Yang kedua adalah next. Nah, bobot badan. Ini jadi satu ukuran juga. Jadi memang kalau kita lihat standar misalnya umur 10 minggu itu sekitar 1 kilo. Jadi yang disarankan, ini yang disarankan ya Bapak Ibu ya, itu lebih dari 50 sampai 80 gram bobot badan standar. 50 sampai 80 gram dari bobot standar. Karena kalau kita lihat standar ISA yang terbaru, itu nggak pakai angka pasti tapi angka minimal kalau saya lihat. Jadi antaranya itu sekitar 50 sampai 80 gram itu lebih baik. Kenapa para ahli itu menyatakan bahwa harus dilebihkan? Karena di fase ini, di fase pembentukan 10 minggu sampai 16 minggu, itu ayam dipaksa untuk bekerja lebih keras. Di samping dia rangkanya tadi, pertumbuhan rangka sudah, pertumbuhan organ reproduksi sudah, jadi di situ dia lebih dikebut. Kemudian pernah lihat nggak ayam sebelum bertelur itu rontok bulunya? Ya kan? Jadi sebelum bertelur, biasanya umur 14 sampai 19 minggu itu rata-rata kalau kita lihat di bawah kandang tadi banyak bulunya kan, gitu kan. Jadi di situ dia lebih banyak butuh asam amino esensial lebih atau nutrisi yang lebih banyak. Makanya di usia-usia seperti ini dia butuh lebih presisi kalau saya bilang nutrisi. Makanya dibutuhkan bobot badan yang jangan angka minimal tapi lebihkan. Kalau bisa lebih dari 50 sampai 80 gram dari standar. Itu yang dianjurkan. Kemudian 16 minggu sampai usia standar untuk bertelur itu sekitar 75 gram sampai 100 gram dari standar. Jadi semakin dia mendekati bertelur,
dibutuhkan berat badan yang dia bisa mengcover untuk pertumbuhan tadi, Bapak Ibu. Jadi dari cekaman stres dia bertelur, dipaksa bertelur kan, dipaksa makan harus lebih banyak. Kita biasa makan 1 piring, tapi dipaksa makan mungkin 1/4 piring. Karena untuk memenuhi kebutuhan dia yang di saat inilah dia dibutuhkan stamina dan fisik yang luar biasa untuk mengejar standar dia. Di beberapa tempat saya anjurkan di usia 18 sampai 30 minggu, kalau bisa itu kurangi mengganggu ayam. Contoh, kalau bisa sudah masalah program vaksinasi, apalagi yang sistem injek, itu kalau bisa sudah diminimalisir, jangan sampai usia 18 minggu ke atas, jangan diganggu lagi. Karena ayam itu sudah luar biasa kerjanya, etos kerjanya kalau dia sudah luar biasa. Dipaksa untuk tumbuh juga, dipaksa untuk bertelur gitu kan. Ya artinya di dalam itu kerjanya lebih ekstra. Ini mungkin yang, kalau saya lihat ada beberapa program vaksin yang 120 hari masih vaksin NDDSIB, masih injek lagi gitu kan. Nah ini yang mungkin bisa direvisi atau diperbaiki kembali, Bapak Ibu. Ini hanya masukan. Tapi lihat kondisi kandang juga. Kalau sarang yang saya ditelan mentah-mentah nggak bisa juga, karena memang lihat kondisi kandang, apalagi di kondisi ayam pulet misalnya. Bisa jadi jadwal vaksin NDDSIB-nya misalnya umur 16 minggu. Tapi ayam sakit. Nggak bisa kita paksakan, nanti tambah parah. Makanya syarat vaksin itu kan ayam apa? Harus sehat. Contoh kasus yang kemarin di beberapa tempat lah, sepupunya Bang Bimo. Jadi ayam itu kondisi lagi sakit sebenarnya, sakit. Kemudian ada beberapa analisa kemarin ada masuk virus ya, Bang Bimo ya. Jadi masuk virus. Artinya ayam itu belum maksimal kesehatannya atau staminanya, sudah dipaksakan harus direvaksinasi, diinjek. Akibatnya apa? Ya nggak berapa lama ngedrop lagi. Imunosupresannya tinggi, jadi ngedrop lagi, sakit lagi. Sementara kondisi yang tadi kan belum pulih ya. Jadi ini mesti diingat ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di Google, Mbak Google juga ada standarnya. Makanya tadi saya bilang kan yang dilingkari ini adalah 12 sampai 16 itu masa pulet. Nah, disinilah masa-masa menentukan finalnya ya kalau saya bilang ya. Final dia akan bertelur gitu. Jadi di sini kalau memang masih belum terkejar standar dan segala berbagai macam kebutuhan dia, di sini bisa diupayakan. Misalnya masih banyak ayam itu yang dewasa kelaminnya belum tercapai. Jadi ada beberapa perusahaan obat itu malah menurut penelitian terbaru mereka 2 kali aplikasi. Jadi umur 13 minggu itu injek vitamin E sama selenium. Kemudian 16 minggu diinjek lagi. Hasilnya versi mereka bisa lebih maksimal. Versi mereka gitu. Tapi kalau kita lihat di lapangan sebenarnya umur 16 minggu sudah bisa maksimal ya. Jadi nggak perlu 2 kali, tergantung kondisi ayam juga gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya ingat beberapa bulan yang lalu itu sampai stok vitamin E sama selenium itu habis di beberapa poultry shop karena memang di samping puletnya banyak yang bermasalah, ketinggalan, jadi otomatis untuk mengejarnya diinjek vitamin E sama selenium. Nah pertanyaannya kadang-kadang, kenapa harus diinjek vitamin E sama selenium Pak? Ya kan? Emang apa sih kemampuan vitamin E sama selenium gitu kan? Nah ternyata selenium ini walaupun kadang-kadang tidak dibutuhkan ayam, tapi di saat dia pembentukan organ reproduksi itu cuman lumayan berperan loh Bapak Ibu. Kalau vitamin E jelas berperan kan, karena memang dalam pembentukan sel telur. Tapi kombinasi dua ini dia bisa mempercepat dewasa kelamin. Contohnya tadi masalah kalau kita lihat yang paling kita bisa visual lihat itu adalah wajahnya ayam.
jenggernya, itu lebih cepat tumbuh. Kemudian organ pembentukan reproduksinya itu lebih cepat berkembang, ternyata Bapak Ibu. Itu kenapa dibutuhkan injek vitamin E sama selenium. Nah, beda kasusnya kalau sudah terlanjur nih 20 minggu tapi masih banyak yang dewasa kelaminnya belum standar lah kita bilang, masih banyak ketinggalan. Itu gimana? Ya mau nggak mau kita harus bantu, tapi kan kita nggak bisa semua Bapak Ibu. Nggak mungkin kita injek ulang lagi kan Bang? Semua misalnya, itu kan sangat mengganggu. Makanya saya tadi bilang, kalau bisa di usia 20 minggu ke atas, jangan diinjek lagi. Karena di situ ayam memang memang benar-benar butuh keadaan yang buat nyaman. Jangan kita ganggu lagi. Tapi kalau memang ada kasus seperti itu, mau nggak mau, kita harus bantu. Tapi jangan serentak, tapi kalau bisa ekor per ekor gitu. Makanya kalau saya bilang bisa melalui air minum, kan sekarang ada produk yang istilahnya vitamin E sama selenium tadi kan nggak melalui injek. Nah itu juga bisa dicekokkan. Itu juga bisa membantu. Oke, next. Ini komposisi tubuh ideal. Kira-kira dari gambar 4 ini yang cocok yang mana Bapak Ibu? Ini dada ayam loh, bukan dada yang lain, dada ayam. Nomor 3. Ada yang lain? Kegemukan nggak Bang? Nomor 3. Kalau yang pertama terlalu kurus. Apa namanya? Stunting ya Pak? Yang pertama ini stunting. Yang pertama ini yang ketinggalan nih. Ini sangat ketinggalan. Jadi yang ideal itu tidak nomor 3 tapi yang nomor 2 dan nomor 3. Antara yang ideal. Kalau nomor 3 dia sepertinya biasa lambat bertelur tapi sekali bertelur memang agak besar. Yang 21 minggu, 22 minggu baru bertelur. Nah, biasanya gambarnya seperti ini. Saya nggak ada gambar realnya karena banyak yang keberatan kalau puletnya saya bedah, saya mau lihat dadanya saya pegang gitu kan. Jadi agak susah kalau cari gambar realnya Bapak Ibu. Jadi yang ideal kalau dada kita raba itu dia nggak runcing gitu Bang. Kalau nggak mau dibedah misalnya kan kita bisa lihat ya dari bawahnya itu nggak terlalu runcing. Jadi idealnya itu agak berlemak tapi tulangnya muncul sedikit. Tapi kalau tulang di bawah itu udah nggak ada, ini kegemukan. Obesitas. Jangan ngelihat saya Bang, memang saya kegemukan. Itu. Next, nih. Jadi yang antara nomor 2 sama nomor 3. Di antara itu Bapak Ibu. Oke. Ini yang terlihat lebih jelas. Jadi ini kira-kira usia ayam antara 19 sampai 20 minggu. Jadi pialnya itu seperti itu. Mirip dengan kondisi kandang Pak Adong. Pak Adongnya belum ada ya. Jadi kemarin pas usianya seperti ini. Jadi warna dan perkembangan pial itu jenggernya itu merah. Merah, ceria, wajah dan matanya itu tidak ngantuk lah. Tidak ngantuk, kelihatan kalau begadang kan agak sayu gimana gitu Bapak Ibu ya. Kemudian perkembangan itu jelas. Jadi kalau kita lihat di gambar, saya ada beberapa gambar cuman saya nggak masukin. Jadi nggak hanya pial atasnya, tapi yang di sininya, gelambir yang di bawah itu. Kadang ada 2 jenis, pialnya merah, tapi yang di gelambirnya itu masih pucat dan kuning. Jadi ada masalah sedikit, masih belum optimal untuk dewasa kelaminnya. Beberapa ahli bilang sebenarnya gampang. Jadi kalau dari kita lihat, misalnya kita review ulang, dari nutrisi udah oke, dari makannya sudah oke, dari perlakuan orang kandang ngeratain pakannya sudah sering, misalnya kan ayam itu sering didoain di segala macam, udah sering lah, udah maksimal. Tapi apa yang nggak maksimal biasanya? Nah ini faktor yang
yang saya bilang di awal tadi, faktor lighting, pencahayaan. Jadi kalau kita bandingkan misalnya ada beberapa kemarin yang kita diskusi, kalau ayam itu kan Pak, misalnya kalau di ayam di alam liar misalnya kan, dia bangun dari terang matahari jam 6 pagi misalnya kan, jam 6 pagi sampai jam 6 sore, kan cuma 12 jam. Dia dapat sinar matahari kan cuma 12 jam. Sementara kalau kita lihat standar, nanti kita di belakang ada, itu kalau ayam sudah mulai presentasinya 25% sampai dia bertelur, itu butuh pencahayaan 16 jam. Karena kita suka bingung kan, 16 jam dari mana ceritanya kan, sementara matahari aja cuma 12 jam. Nah, ternyata memang ayam dengan genetik yang sekarang, genetik yang modern sekarang, untuk berproduksi, untuk bertelur setiap hari, dia memang butuh 16 jam. Jadi kalau misalnya ayam kita mau cepat bertelur aja, ini sudah ada beberapa perlakuan, kemarin kita juga sudah coba, saya juga melakukan pribadi. Dari umur 17 minggu misalnya, tambahkan aja cahaya dari jam 6 sampai jam 9, jam 10. Hidupkan aja ininya Pak, apa namanya, lampu di kandang. Itu akan cepat merangsang. Lampu yang bagaimana misalnya? Apakah lampu yang putih ini atau yang lampu lampu pijar atau lampu neon misalnya? Ternyata menurut penelitian yang terbaik itu lampu yang neon, yang orange. Kenapa? Karena frekuensi lux, kalau kita bilang kan cahaya itu kan lampu kan lux ya, yang langsung menembus hipotalamus. Nanti kita ada sketch gambarnya. Yang langsung menembus hipotalamus ayam itu dia yang warna orange, Bapak Ibu. Dia nggak ada, istilahnya nggak ada tedeng aling-aling rambutnya segala, itu langsung masuk ke hipotalamus dia, otak dia. Dan ini akan direspon ayam. Jadi bisa dilakukan trik itu juga. Kalau misalnya mau mempercepat dewasa kelamin misalnya, 3 atau 4 jam tambahkan aja. Akan cepat pertumbuhannya. Pasti akan cepat bertelur. Tapi kalau berat badan ayam kita belum mencukupi dari standar, jangan. Itu tadi yang saya takutkan. Ayamnya masih kecil, masih belum waktunya bertelur, kita paksa dia untuk bertelur. Nah, kasusnya lain lagi. Jatuhnya ke prolapsus nanti. Gitu. Makanya ini berhubungan semua ya Bapak Ibu ya, dari berat badan, dari seksual maturity-nya, kemudian ke produksi telurnya. Ini semua berkaitan. Gitu. Oke ya. Next. Ini. Nah, ada yang pernah melakukan ini nggak? Tulang pubis. Masa udah wangi-wangi, baju rapi, turun dari mobil, kerjanya megangi pantat ayam, ngeliatin kotoran ayam, kan agak-agak gimana gitu ya. Cuman inilah yang memang harus kerjaan kita gitu loh. Mau nggak mau. Jadi tulang pubis. Tulang pubis ini kita lihat dia pas di bawah anusnya ayam. Jadi ada dua, kalau kita lihat ada dua. Nah ini jadi salah satu ukuran dia dewasa kelamin ayam, siap atau nggak bertelur. Kadang ada ayam yang beratnya sudah capai standar, tapi tulang pubisnya belum. Nggak bertelur juga, belum bertelur juga. Gitu. Jadi, tulang pubisnya itu nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, sedang. Kemudian, abdomennya lembut, kulit tidak terlalu tebal. Nah, ukurannya itu kalau dia yang sudah bertelur 3 jari. Nggak mesti jari siapapun Pak ya Bapak Ibu ya. Jari saya kan agak kecil. Tapi ukurannya kira-kira 3 jari. Nah kalau 3 jari ini dia udah pasti bertelur. Kalau yang mau cepat bertelur biasanya 2,5 ke 3 jari. Jadi kira-kira seginilah ya. 2,5 jari itu. Itu udah mulai cepat bertelur. Tapi kalau usia 18 minggu, berat udah 1,6, masih 2 jari.
ini mungkin bisa 4 minggu lagi bisa bertelur ini, si lama. Apa yang terjadi biasanya? Nah, itu ada artinya standar untuk mencapai bobot badan itu masih ada yang kurang, ada yang miss di situ. Contohnya apa? Ya itu tadi, pembentukan kerangka, pembentukan organ reproduksi ini nggak sejalan. Tapi sudah ada perbaikan. Jadi kalau standar kan gitu ya, umur 12 minggu rangkanya udah terbentuk bagus. 12 sampai 16 minggu organ reproduksi sudah terbentuk dengan sempurna. 18 minggu udah pasti bertelur kan gitu yang maunya kita. Cuman kalau pembentukan kerangkanya tertinggal di 12 minggu, kita bisa ngejar bobot badannya nih. Nah, itu tinggal ya mau nggak mau ya memang ya kita harus nunggu. Karena memang kita kalah di frame tadi, pembentukan rangka tadi. Tapi nggak lama biasa. Kalau udah 2 jari lebih, nggak lama atau seminggu atau 2 minggu dia akan mulai terbentuk, mulai akan lebar lagi. Kaitannya tadi ada kaitannya dengan salah satu mineral tadi, seng tadi Bu. Jadi vitamin E sama, bukan seng, selenium. Nah, selenium ini salah satu fungsinya untuk membentuk, memperbaiki rangka tubuh ayam yang masih belum terbentuk dengan sempurna yang sesuai kita mau gitu. Jadi itu ya. Dari pial, dada, tulang pubis. Ini 3. Oke, Mi, lanjut Mi. Next. Nah, ini yang tadi saya cerita. Jadi di Google juga banyak. Nah, cuman ini yang sering kita abaikan. Jadi kalau kita lihat tuh dari umur 1 hari 23 jam terang sampai dia turun maksimal di usia 91 hari. 91 hari berapa minggu ya itu jadi ya? Umur 12-13 minggu, kemudian perlahan turun terus sampai umur 120 hari. Tapi kemudian di saat dia produksi sudah mulai 5% dia akan naik. Nah, ini mestinya dinaikkan. Jadi bisa kita bayangkan dengan kondisi kita sekarang misalnya. Sore jam 5 aja sudah hujan, matahari sudah nggak muncul. Kalau kandang di kita nggak ada lighting misalnya, atau ada lampu misalnya, bisa kita bayangkan. Dia nggak dapat cahaya, sementara cahaya itu merangsang berbagai macam fungsi ya. Kalau dia dari pencernaan bisa, organ reproduksi bisa, ini yang memperparah. Makanya bisa jadi ini salah satu penyebab produksi tadi itu naik turun. Bukan naik turun sebenarnya, tapi tertunda kalau saya bilang. Karena ya itu tadi, cahayanya masih belum maksimal yang diterima ayam. Contohnya, jadi dengan kondisi sekarang itu lebih ibarat sudah jatuh ketimpa tangga ya Bapak Ibu ya. Jadi kadar air di jagung tinggi di atas 15%, mol di atas 20%, sementara kita tahu 1% kadar air jagung naik. Misalnya kita terima nih 15% Pak. Yang biasa kita pakai 15%. Kemudian yang kita terima naik 16, 17, 18. 1% kadar air ini naik, dia akan menurunkan nilai energi dari jagung tersebut yang standar itu sekitar 30 kalori. Makanya ada beberapa kasus kandang yang finish feed. Finish feed itu pakan itu habis ya misalnya dalam 1 hari itu habisnya misalnya jam 6 sore dia sudah habis, tapi jam 4 sore sudah habis pakannya. Target kita jam 6 nih misalnya Pak, Bapak Ibu, tapi jam 4 sore sudah habis. Kenapa ya gitu kan? Ada masalah apa ya? Kalau kita lihat di kandang ayamnya nggak ada masalah, sehat, pencernaan baik-baik saja, nafsu makan malah lebih bagus kan istilahnya, jam 4 sore sudah habis misalnya. Nah, ternyata salah satu faktornya itu ayam itu masih butuh makan lebih karena energi yang dia butuhkan itu masih lebih banyak. Mau nggak mau kita harus tambah feed intake-nya.
Itu dari jagungnya, masih dari jagung, belum dari dedak. Dedak yang kita pakai misalnya kan protein 7% atau 8%. Nah, serat kasar yang 7% ini di atas 20%, Bapak Ibu. 1% serat kasar naik, dia menurunkan energi sekitar 70 sampai 80 kalori. Ini yang membuat ya finish speed-nya itu lebih cepat gitu. Oke ya, itu dari lighting. Next nih. Nah, ini beberapa penelitian, kemudian saya sadur, kemudian kita juga kemarin discuss di antara tim teknikal kita, Kargil, seluruh Indonesia. Jadi ternyata memang kalau kita lihat diagramnya itu sinar matahari yang dibutuhkan ayam, tapi kan kalau dibilang cuma 12 kan nggak cukup ya Bapak Ibu ya. Makanya di samping sana kita tambahkan cahaya lampu. Kemudian hipotalamus itu akan mempengaruhi, ini ada 3 nih. Meningkatkan pertumbuhan, metabolisme mineral, kemudian pembentukan telur. Makanya kalau dalam kasus sekarang misalnya, kalau kualitas telur juga bisa berpengaruh. Kenapa? Karena ayam itu masih butuh cahaya. Terutama kalau dari sinar matahari itu, sinar ultraviolet. Kalau kita ayam di alam liar itu nggak butuh Bapak Ibu. Jadi sinar ultraviolet kita dapat langsung dari panas matahari. Gitu. Makanya sinar ultraviolet itu menggertak untuk pembentukan vitamin D. Vitamin D ini apa fungsinya? Dialah yang akan mengelola dan membantu penyerapan kalsium sama fosfor di saat pembentukan telur. Itu salah satu contoh untuk vitamin D. Makanya dia disimpulkan di paling bawah yang di tengah ini, dia membantu pembentukan atau metabolisme kalsium sama fosfor. Banyak kasus ayam seperti itu Bapak Ibu, jadi terutama di kandang close house. Kandang close house itu kan nggak dapat sinar matahari, karena di kandang kan. Jadi rata-rata banyak kasus seperti itu, kita lupa. Ternyata sinar matahari tadi ada kandungan sinar ultraviolet yang membantu dalam metabolisme ayam. Makanya yang rata-rata kandang di kandang close house itu rata-rata butuh vitamin D tambahan untuk menyerap kalsium sama fosfor supaya produksi telurnya bagus Bapak Ibu. Nah, di sisi reproduksi, makanya tadi saya bilang cahaya ini akan merangsang hipotalamus. Nah, hipotalamus itu ada satu organ namanya hipofisa, itu mengeluarkan hormon FSH sama LH. Jadi kombinasi 2 hormon inilah yang merangsang pembentukan sel dan folikel telur. Kalau lighting ini kurang, seperti yang sekarang, maka produksi telur akan bukan nggak bertelur dia Bapak Ibu, tapi tertunda. Harusnya sekarang bertelur bisa jadi 6 jam kemudian. Kalau sore nggak bertelur, lewat lagi besok paginya. Nah itu yang membuat kadang-kadang lihat recording di harian di kandang itu kelihatannya naik turun sebenarnya. Padahal bukan naik turun, tapi produksi ayam yang setiap harinya harusnya bertelur, tapi tertunda. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu contoh case untuk lighting. Makanya kelihatannya sepele sih ya, nggak perlu kali ya. Cuman ya dari data yang kita dapatkan dan disajikan ternyata perlu dan ternyata sangat penting gitu Bapak Ibu. Next, ini yang kebutuhan nutrisi ayam layer. Ini yang cerita saya di awal tadi. Jadi ada beberapa fase. Bahkan di sini kalau bisa lihat ada 7 fase ya. Ini saya ambil dari standar SNI, kemudian dari Isabron. Kelihatan jelas nggak Bapak Ibu? Nanti bisa saya share untuk presentasinya, aman, tenang aja. Jadi kalau kita lihat, yang paling mencolok sebenarnya dari sisi kalsium ya. Kelihatan nggak perbedaan Bapak Ibu? Jadi di sini masih pulet ini 1 sampai 1,2 kebutuhannya, kemudian pre-laying itu 2 kali lipatnya, kemudian pada saat dia bertelur 3 kali lipatnya.
1,2, 2,4, dan sekitar 3,8, 3,6 sampai 3,8. Itu kebutuhan dia. Bisa dibayangkan kalau misalnya usia 12 minggu atau 13 minggu, tapi diberi pakan layer. Apa efeknya biasanya? Biasanya 3 hari sampai 4 hari itu stres ayam biasanya. Nafsu makan turun, karena dia biasa makan yang agak ringan-ringan, dikasih makanan berat gitu kan. Kalsium sama fosfornya kelebihan. Efeknya apa? Kotoran basah. Kalau nggak bisa ditangani, 3 hari nggak kelar nih kotoran basahnya, mau nggak mau kita harus masuk antibiotik. Karena takutnya terjadi imunosupresan yang berlebih, ada infeksi sekunder yang masuk. Itu efek yang biasa. Nah, kemudian dari sisi energi juga berbeda kalau kita lihat. Dari 2.700 ke 2.750 memang sedikit perbedaan. Tapi kalau dimasukkan ke layer yang fase layer 1 itu kan 2.800 minimal. Terjadi selisih energi 2.100 kilokalori. Otomatis ibarat kita makan nasi sama makan ketan. Sedikit makan ketan tapi udah kenyang Bapak Ibu ya. Karena serat kasar tinggi, energi tinggi. Itu kalau ketan. Ibaratnya seperti ini. Jadi saran saya sih sebenarnya idealkan masalah fase ayam gitu kan. Terutama saat pre-laying ya. Jadi jangan cepat-cepat untuk dikasih makan layer sebenarnya. Tapi kan nggak ada pakan pre-laying Pak, dicampur. Mau nggak mau kita campur. Jadi pakan pulet biasa dicampur dengan pakan layer istilahnya Bu. Jangan langsung diganti. Kalau diganti efeknya akan lumayan membuat ayam itu imunosupresan jadinya. Itu dari sisi nutrisi Bapak Ibu ya. Jadi mungkin banyak yang beranggapan bahwa umur 16 minggu atau 15 minggu sudah pakai pakan layer, bisa kok Pak, lebih cepat bertelur. Iya, tapi kasihan ayamnya. Kita paksa dia untuk bertelur sebenarnya. Kalau fondasi dia, bobot badan dia, stamina dia nggak fit, nggak kuat misalnya, itu bisa terjadi outbreak imunosupresan, bisa jadi infeksi sekunder masuk. Di sini challenge yang cukup tinggi, cukup rentan. Atau misalnya ada yang beli pulet misalnya. Kalau beli pulet kan rata-rata umur 10 sampai 12 minggu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak dapat informasi dari yang pelihara pulet atau yang penjual pulet misalnya. Apakah ada infeksi penyakit atau ada sesuatu ini yang mengganggu sebelumnya misalnya kan. Kalau tidak ada informasi itu, kita biasa aja perlakuannya setelah kita terima pulet. Ini dampaknya cuma yang besar. Contoh misalnya, dia harusnya vaksin Coriza. Vaksin Coriza itu kan rata-rata di bawah 10 minggu ya Bapak Ibu ya. Harusnya udah vaksin misalnya. Ini kita contoh ya. Jadi karena ada sesuatu hal, harusnya vaksin Coriza, tapi karena tertunda ayam itu sakit, jadi nggak divaksin. Otomatis anggapan kita nih yang beli pulet, oh sudah divaksin kok biasanya gitu kan. Tapi karena nggak ada informasi, akhirnya dibiarkan. Nah ini yang bisa mengganggu sebenarnya. Ada infeksi sekunder sedikit, karena kita belum vaksin Coriza, challenge itu akan muncul. Gitu. Nggak ada protek dia tentang Coriza, nah ini akan di saat produksinya rata-rata harusnya turun. Kemungkinan kemarin ada beberapa kasus, ya kemungkinannya ke sana, tapi kita nggak paham ya, karena memang kita dapat informasi dari masa sebelum pulet yang dijual itu gitu kan. Nah ini juga jadi satu attention, perhatian untuk kita semua. Gitu. Oke, harus lihat kondisi ayam juga. Itu masalah pulet Bapak Ibu. Kemungkinan ini slide saya yang terakhir. Coba next, habis ya. Oke, kalau ada pertanyaan, mungkin kita akan bantu diskusi atau sharing bersama. Apa misalnya kan, jangan takut Bapak Ibu, ada hadiahnya. Nanti disiapkan sama tim.